Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sebagai makhluk biologis merupakan bagian dari lingkungan hidupnya. Ia merupakan bagian dari fauna, dari kelompok binatang ya, sebagai penghuni bumi. Jadi manusia dan binatang itu selalu berinteraksi sejak lama. Artinya kemungkinan besar manusia juga belajar kepada binatang. Jadi suara jeritan bayi itu adalah pada dasarnya merupakan tiruan dari jeritan binatang. Ya. Nah, jadi pada intinya manusia itu seperti binatang tetapi mempunyai perkecualian. Karena otak manusia lebih besar, maka otak manusia itu menggiring ya manusia untuk berpikir. Jadi binatang yang otaknya lebih kecil tentu saja tidak bisa melakukan aktivitas berpikir seperti manusia. Sehingga akan membedakan kalau manusia bisa membuat alat, ya, contoh yang paling nyata, sedangkan binatang tidak mampu membuat alat. Bahkan kalau tidak dilatih, binatang tidak akan bisa menggunakan alat. Nah, jadi perlu ada latihan dari manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang lebih unggul ya daripada binatang. Nah, kita melihat bahwa manusia telah membuktikan dirinya ya dari sejarah bangsa misalnya. Karena ia telah berinteraksi dengan lingkungannya dan akalnya telah mengubah lingkungan hidup menjadi kebudayaan. Nah, jadi manusia itu tinggal pada lingkungan hidup yang berbeda-beda. Nah, mereka perlu bahkan harus ya melakukan respons yang tentu saja juga berbeda-beda. Jadi berbeda-beda kondisinya. Masyarakat Indonesia di tempat yang subur, makmur, tentu saja karakternya akan lebih lembut, tidak kasar, dan juga mempunyai pandangan untuk bisa membantu manusia yang lain. Jadi manusia Indonesia ada kecenderungan bersifat altruistik, artinya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini karena tempat tinggalnya yang nyaman, yang subur, yang menghasilkan banyak makanan. Nah, sehingga mestinya orang yang hidup di tempat seperti ini tidak serakah, tetapi cenderung bisa berbuat atau berhidup bersama sehingga mereka saling menguntungkan. Nah, inilah yang terjadi. Jadi kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang sangat manusiatif ya. Artinya masyarakat yang benar-benar menghargai manusia sebagai sesamanya. Jadi di Indonesia tidak perlu untuk makan melakukan kekerasan. Jadi yang jelas bahwa manusia yang berlebih tentu akan membantu orang lain yang kekurangan. Itu karena bagi bangsa Indonesia kebersamaan itu lebih berharga daripada rasa egoisitas yang terlalu tinggi. Atau juga manusia Indonesia mestinya tidak melakukan keserakahan terutama untuk memperoleh atau menguasai kekayaan yang sebenarnya sangat melimpah ini. Artinya masyarakat Indonesia harus mempunyai sikap dan karakter yang mau peduli kepada orang lain
peduli terhadap kepentingan-kepentingan orang lain, dan tidak hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, dari situlah kebudayaan Indonesia itu bisa berkembang dengan pesat. Nah, terutama kebudayaan materialnya akan tampak. Jadi budaya material itu merupakan salah satu produk kebudayaan yang ada dalam bentuk benda-benda. Jadi seringkali disebut sebagai kebudayaan benda. Meskipun kebudayaan benda itu dilandasi oleh kebudayaan non-benda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.